Berikut kita akan menyimak bersama video tentang penggunaan dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus-kasus atau pelanggaran-pelanggaran di sekolah. Segitiga restitusi dicanangkan seorang ahli psikolog bernama Diane Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline. Segitiga restitusi merupakan suatu tahapan atau proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi, sehingga nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang salah satunya dapat membentuk karakter murid. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita simak video-video berikut untuk mengetahui langkah-langkah dalam tahapan segitiga restitusi. Rino, Ya, Pak. menghadap Bapak sebentar ya. Ya. Rino, kenapa sampai Bapak memanggil kamu? Apa yang terjadi dengan kamu? Saya tidak mengikuti kerja bakti bersama teman-teman. Oke, baiklah Rino. Jadi, apakah kamu menganggap yang kamu lakukan ini benar atau salah? Salah. Ya, pasti yang salah kan? Ya. Ya, kita manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Kita tentu memperbuat kesalahan. Nah, sebenarnya apa yang adik kamu lakukan sehingga kamu bersembunyi di dalam gereja saat teman-teman kerja bakti? Saya tidak ingin bekerja. Oh, kamu tidak mau bekerja? Ya. Bukan ada alasan hal-hal lain yang kamu buat kamu tidak mau bekerja bakti? Saya malas karena capek. Oh, kau malas karena capek. Ya. Tapi begini, sekarang kita kembali ke keyakinan kelas. Coba Rino ingat kembali kita punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas waktu itu seperti apa? Selalu ikut ambil bagian dalam kerja bakti. Nah, itu kan Ya. selalu ikut ambil bagian dalam setiap hari kerja bakti. Nah, dengan kejadian hari ini berarti apakah ada hal-hal yang membuat kamu ingin berubah? Ada. Ya, nanti kedepannya bagaimana? Hari ini kamu sudah berbuat kesalahan, kedepannya seperti apa? Saya harus ikut dalam kegiatan kerja bakti. Iya, pintar. Jadi terima kasih Ibu sudah mau berubah. Jadi kalau setiap kali kerja bakti, Ibu tidak boleh lagi sembunyi di gereja, ya? Oke, terima kasih. Nanti kalau usaha teman-teman yang mau mengajak Rino untuk tidak bekerja bakti, apa yang Rino katakan? Saya sudah cukup 1 kali. Iya, Kalau ya. Sebentar lagi kita harus bekerja bakti, ya kan? Bergotong royong, ya kan? ya. Oke, terima kasih Rino. Ya, sama-sama. Iya. Siang, Pak. Selamat siang Ika, bagaimana? Begini, Pak. Bento mengambil buku saya dan merusaknya. Oke, baik. Kapan kejadiannya? Barusan, Pak. Baik, terima kasih dan saya panggilkan bentonya. Ya, Pak. Siap, Pak. Selamat siang Bento, silakan duduk. Bagaimana Ika, bukunya sudah ada? Begini, Pak. Tadi Bento mengambil buku saya dan merobeknya, Pak. Begitu. Iya, Pak. Kejadiannya kira-kira pada jam pelajaran atau di luar jam pelajaran? Di luar jam pelajaran, Pak. Nah, oke. Bento, sekarang teman Ika sudah melaporkan kasus ini ke Bapak atas kejadian tadi. Apa yang telah kamu lakukan barusan Bento? Merobek buku Ika. Merobek bukunya? Ya. Baik Bento, ini bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Sekian manusia tentu melakukan kesalahan, tetapi tentu kita tidak akan melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Manusia tentu punya kesalahan. Nah, tentu kamu punya alasan. Bagaimana Bento bisa melakukan hal ini? Mengambil buku teman, kemudian
temannya nggak kasih, kemudian dirampas dan dilari. Tentu Beto punya alasan. Apakah Beto punya alasan untuk melakukan hal ini? Nah, Ya, bagaimana? tadi saya mau minjem dengan baik, tapi dia tidak kasih. Makanya saya pakai rampas habis robek. Oh begitu. Jadi dia tidak minta izin, kemudian kamu merampasnya dan kamu Robek. merobeknya. Oke, baik Bento. Jadi Bento bisa ingat kembali kita punya kesepakatan kelas waktu itu, Bento? Bisa, Pak. Iya. Meminjam buku teman harus atas izin dari teman. Nah, oke, Ika masih ingat apakah ada hal lain yang kita punya keyakinan kelas? Jika teman membutuhkan sesuatu, kita harus memberinya. Nah, jadi teman kalau membutuhkan kita harus memberinya dengan ikhlas. Tapi Beto, cara kamu itu benar, ya kan? Ingin memiliki buku teman benar, ya kan? Tetapi harus dengan yang positif, meminta izin terlebih dahulu, ya kan? Nah, kira-kira Bento, dengan keyakinan kelas yang ada, apakah hal-hal yang perlu Bento ubah untuk kedepannya sehingga kasus ini tidak akan terulang lagi? Hal-hal apa yang bisa membantu Bento untuk tidak mengulangi hal yang sama? Kedepannya bagaimana? Saya. Misalnya harus minta izin kah atau apa? Bagaimana Bento? Jika mau meminjam buku teman harus izin baik-baik. Iya, sehingga kamu mau menjadi apa? Pribadi yang apa sehingga kamu dihargai teman-teman? Pribadi yang baik. Terima kasih. Jadi kamu ingin menjadi pribadi yang Baik. baik. Sehingga bagaimana Ika? Apa yang harus kamu lakukan terakhir, Bento, terhadap Ika temanmu? Minta maaf. Iya, oke. Silakan saling meminta maaf. Ika kamu memaafkan bukan? Iya Pak. Iya, silakan berminta maaf. Saling meminta maaf. Silakan. Ika minta maaf. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Pak. Oke. Bapak Ibu hebat. Demikian telah kita simak bersama video yang menggambarkan tentang penerapan segitiga restitusi dalam penanganan kasus anak di sekolah. Guru tidak mencari kesalahan pada anak, tapi harus berupaya membangun keyakinan yang sudah dibangun bersama menuju nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan itulah yang menjadikan pembiasaan positif menuju perubahan karakter